Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erik dari kelas Biologi G semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, di sini ada peranan administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum kurs yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Administrator pendidikan terdiri dari, yang pertama, terdapat administrator pusat, yaitu dengan direktur dan kepala pusat. Lalu ada administrator daerah dengan kepala kantor wilayah, dan juga ada administrator lokal dengan kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Lalu yang kedua ada peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Dengan mengacu pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada peranan para guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain, yang pertama, guru sebagai perencana pengajaran. Artinya, guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diterapkan. Guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah dialaminya. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan kepribadiannya. Guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh siswa. Hal-hal yang perlu dikuasai guru perlu memahami dan menguasai banyak hal agar pelaksanaan pengajaran berhasil. Guru juga harus mau dan mampu menilai diri sendiri secara terus-menerus dalam kaitannya dengan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pengajarannya. Guru harus menguasai bahan pengajaran sesuai jenjang kelas yang diajarnya, menguasai strategi pembelajaran yang berguna untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa, dan juga guru harus menjadi suri tauladan bagi siswanya dan memberikan hal-hal yang bermakna bagi perkembangannya kelak. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yaitu, yang pertama, kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan landasan, dan wawasan kependidikan. Lalu, penguasaan proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Lalu ada kemampuan sosial dan juga kemampuan personal. Pengembangan kurikulum sendiri dibagi menjadi, yang pertama, peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Yang artinya, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat makro. Mereka berperan dalam kurikulum mikro. Lalu yang kedua, terdapat peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah maupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Yang ketiga ada peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Lalu dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Yang kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan para orang tua murid.
Lalu peran komite sekolah. Peran komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Lalu ada peran pengusaha. Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan, yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.